97,5 FM Pro 2 dari Cirebon, suara kreativitas. Udah jam 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Seenggaknya itu yang ditunjukin di studionya Pro 2 ya. Nggak tahu, mungkin kalau di Sahabat Kreatif di rumahnya jamnya beda-beda menitnya mungkin ya. Yang jelas seperti yang Rian tadi bilang, Sahabat Kreatif, bahwa sore hari ini jam 16 sampai jam 17 kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama salah seorang dosen muda dan juga penulis juga ya. Yang mudah-mudahan saja obrolan kita memang mengedukasi Sahabat Kreatif, menginspirasi juga, biar kalau misalkan ternyata Sahabat Kreatif sore hari ini lagi stuck gitu ya, stuck ngelihat masa depan yang kok kayaknya agak buram-buram gimana gitu, apalagi masih pandemi kayak gini. Mungkin obrolan ini mudah-mudahan saja bisa menginspirasi Sahabat Kreatif untuk bisa punya pandangan ke depan gitu, artinya wah oke deh kalau kayak gini kayaknya asik nih, sama kayak narasumber kita sore hari ini. Oke, malam biasa siaran malam ya, sore jadi. Sore hari ini di Numpang Nampang ada Bahrul Alam. Selamat sore, assalamualaikum Mas Bahrul Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya biar akrab apa nih? Tadi sebenarnya memang kebiasaan ketika Bahrul lebih identik orang merefernya Alam. Padahal sebenarnya namanya Bahrul Amal. Oh gitu. Jadi dipanggilnya Amal aja, Amal. Amal ya. Oke, baik. Sore hari ini Sahabat Kreatif, Bahrul Amal ini adalah seorang dosen muda dan penulis. Nanti akan ngobrol-ngobrol ya. Akan ngobrol-ngobrol, kita akan dengerin pengalamannya. Dan pengalaman ini udah pasti, kalau kita udah sering dengar juga, pengalaman adalah guru terbaik ya. Mungkin pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain Sahabat Kreatif. Nah, jadi buat Sahabat Kreatif yang pengen gabung nanti juga boleh tanya-tanya ya, atau mungkin menyanggah pernyataan-pernyataannya Mas Amal ini Sahabat Kreatif di nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 20 20 937, atau mungkin juga boleh gabung di kita di live di IG ya, di IG live-nya Pro 2 di Pro 2 RRI Cirebon. Oke. Kita mau dengar nih Mas pengalamannya Mas Amal, baik sebagai dosen muda maupun sebagai penulis. Silakan Mas. Jadi sebenarnya itu pilihan menjadi dosen tuh pilihan ketika semua hampir pekerjaan itu udah dilalui. Sebelumnya saya pernah di tenaga ahli Bawaslu RI, kemudian saya pernah di Mahkamah Agung, dan sekarang kayaknya lagi nyaman di dosen di Jakarta, dan salah satunya di Universitas Negeri di Cirebon. Nah, ketika perjalanan dalam mencari pekerjaan itu, pindah dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, di dosen itu saya menemukan semangat, sebab ada spirit di situ. Kita sebagai dosen pasti akan selalu bangga melihat orang yang jadi murid kita itu berhasil. Seperti guru SD, guru SMP, dan guru SMA, yang mungkin banyak teman-teman pada pada sore hari ini yang mendengarkan banyak kalangan muda. Nah, guru SD, guru SMP, dan guru SMA itu muridnya sukses-sukses. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi presiden, ada yang jadi direktur, dan lain-lain, dan mereka bangga. Nah, berbedanya dengan pekerjaan kita yang di kantor, kadang-kala kalau kita ngelihat ada teman yang berhasil dan ada teman yang kemudian lebih dari kita, itu munculnya sebagai satu persaingan. Nah, kalau di dosen itu adanya kelebihan dari murid itu justru kebanggaan. Itulah perbedaan yang saya temukan di pekerjaan dosen ini, dan kemudian begitu mulia sekali ternyata menjadi seorang pendidik dan pengajar. Itu sih. Oke, karena ini informasi Mas Amal, sebutin aja dosen di mana-mananya. Wah, kalau di Jakarta saya di Unusia Jakarta, kalau di Cirebon itu saya di jurusan HTN IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Oke, hukum tata negara. Hukum tata negara. Oke, kalau tadi bilang Mas Amal ini senang kalau misalkan murid ataupun mahasiswanya lebih sukses gitu. Tapi pas lagi ngajar ternyata ada mahasiswa yang pertanyaannya pusing, pas lagi bad mood juga, suka kesel nggak sih Mas? Sebenarnya itu justru mengubah mood. Ketika ada pertanyaan yang sulit,
lalu mood kita lagi nggak baik, justru itu kalau bagi saya justru bisa membalikan mood. Jadi ada hal lain yang harus saya pikirin ketimbang pikiran-pikiran di luar daripada itu. Nah, hal yang saya pikirin itu berarti sifatnya ilmu pengetahuan. Mungkin kan yang bikin saya pusing, bad mood waktu masuk ke kelas itu persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Nah, ketika ada persoalan yang memusingkan saya itu sifatnya pertanyaan mahasiswa dan itu tentang ilmu pengetahuan, justru bikin saya senang. Akhirnya saya bisa melupakan masalah yang sebelumnya bikin saya bad mood itu jadi masalah yang baru. Jadi ngilangin jadi refreshing jadinya. Kita berpetualang ke ke dunia keilmuan. Bad moodnya dipindah ke hal yang lebih positif. Oke. Dari pergeseran dari kerja kantoran ke seorang pendidik pengajar. Yang mungkin kalau orang awam seperti Rian gitu ya, udah enak kantoran nih gitu, terus harus berpusing-pusing dengan keilmuan. Apakah memang awalnya keilmuan ini hal yang menarik buat Mas Amal sehingga jadi dosen gitu maksudnya? Ya memang kalau secara jujur karena ibu guru, ayah juga guru, kakek dan nenek guru, mungkin gairah itu muncul dari genetik ya, gairah terhadap ilmu pengetahuan. Karena untuk informasi juga sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktoral dan sudah kandidat doktor di PDIH Undip. PDIH itu program doktor ilmu hukum Undip. Nah itu gairah itu mungkin muncul karena genetik dan secara tiba-tiba aja. Jadi emang seneng terhadap dunia pengetahuan, dunia ilmu pengetahuan. Karena ada banyak hal yang sebelumnya kita itu kadangkala kalau orang yang biasa, yang sudut pandangnya mungkin terbatas, dengan adanya ilmu pengetahuan itu sudut pandang itu menjadi lebih luas. Seperti saya pernah membaca buku Viktor Frankl tentang logoterapi. Di situ dia itu adalah salah satu korban dari Holocaust kalau teman-teman tahu. Dan dia adalah salah satu orang yang berhasil lolos dari peristiwa itu kemudian jadi seorang psikolog. Nah, di situ dia menemukan satu teori yang dia sebut logoterapi itu, bahwa sebenarnya seseorang itu yang bisa membangkitkan dia untuk terus hidup. Ketika saya melihat teman-teman saya ada yang bunuh diri, ada yang gila, ada yang kemudian merasa tidak berguna lagi, ternyata hidup itu bukan persoalan diri sendiri, tetapi persoalan bagaimana kita bisa mencari makna. Nah, makna itulah yang kemudian membuat orang ingin terus hidup. Sama seperti saya, kata Viktor Frankl itu. Saya ini bertahan hidup dari Holocaust itu dengan keyakinan bahwa kalau saya tetap bisa hidup, hal-hal yang semula orang lain belum ketahui tentang kejamnya dunia itu bisa saya ceritakan kepada orang lain. Nah, makna daripada diri yang bercerita itulah yang membuat saya merasa tetap ingin hidup. Sederhananya begitu. Kalau ilmu itu menemukan hikmah-hikmah yang sebelumnya mungkin kalau kita hanya cari dari pertemuan kita, obrolan hari-hari atau hanya di kelas, itu kan terbatas. Dari kesukaan akan ilmu dan bacaan itu kemudian muncul referensi-referensi baru, dan bagi saya itu menyenangkan karena bisa menguatkan seseorang untuk hidup. Nah, esensinya juga di situ. Kenapa saya senang ilmu pada awalnya karena hal-hal seperti itu. Waktu SMA misalkan galau, waktu kuliah juga kemudian merasa pusing, nanti akan melanjutkan pekerjaan di mana, dan ternyata yang menguatkan saya adalah ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu yang membuat saya merasa yakin bahwa ada hal yang baik yang menunggu saya di depan. Oke. Ya, baik di masa sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, dengan pergeseran ataupun perubahan pola ajar dan pola belajar buat mahasiswanya Mas Amal ini, sepengamatannya Mas Amal ini, mahasiswa-mahasiswanya ini memang tertarik benar di bidang keilmuan, atau mereka sebenarnya
dalam tanda kutip dipaksa untuk memang mengikuti alur untuk belajar sebagai mahasiswa. Antusiasmenya mungkin dilihat dari situnya, Mas Amal. Jadi kalau saya lihat dari sejauh saya mengajar di tengah pandemi ini, berarti sudah pernah mengalami 3 semester. Rata-rata antusiasmenya itu tetap sama, dan kebutuhan mereka akan ilmu ternyata mengalahkan keterbatasan. Itu yang saya kagum sih. Ternyata apa yang selama ini kita kadangkala pikirkan, orang-orang itu terpaksa harus pindah ke daring, kemudian mengikuti pola belajar dengan daring itu tidak menyenangkan. Cari sinyal terpaksa kuota lagi, belum lagi persoalan lain kan. Kalau di rumah itu, karena yang dikerjakan itu nggak hanya kuliah, kadangkala kalau orang tua ada anak di rumah itu kan kesempatan ya, bantuin masak dong, bantuin nyapu dong. Juga. Nah tapi kalau saya lihat hampir 70% lah rata-rata mereka bertahan dalam cara mereka belajar dan cara mereka mencintai ilmu. Mungkin ada 30% karena persoalan adaptasi aja. Dan memang nggak mudah adaptasi itu. Jangankan orang yang mau belajar, orang yang kemudian karena pekerjaan itu sudah barang tentu akan menjadi penghasilan dia, itu aja kadang-kala sulit. Apalagi untuk kuliah, yang dia malah nggak dapat duit tapi ngeluarin duit. Cuma dari pengamatan saya sih, kecenderungan mahasiswa untuk tetap belajar dan cinta sama ilmu itu lebih tinggi dan mengalahkan keterbatasan yang ada sekarang. Oke. Karena Mas Amal ini pendidik yang udah pasti bergelut di dunia pendidikan. Kalau ada statement bahwa di Indonesia sekolah itu untuk kerja, setuju atau enggak nih Mas Amal? Ada dua sebenarnya. Pendapat yang pertama bisa kita setujui, karena memang dalam segala macam pekerjaan, apalagi saat ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa pekerjaan itu membutuhkan ijazah. Nah, ijazah itu hanya bisa diperoleh ketika orang telah melalui proses yang ada di perguruan tinggi. Jadi dia mendaftar, dia mengikuti perkuliahan, kemudian dari mengikuti perkuliahan itu dia dapat ijazah dan kerja. Nah, yang tadi dimaksud kuliah untuk kerja berarti orientasinya adalah memperoleh ijazahnya itu untuk memenuhi segala macam persyaratan. Nah, tetapi mahasiswa itu merasa memang persyaratan itu wajib. Nah, sekarang itu mulai bergeser, ada skill-skill yang harus mereka kuasai, yang itu kemudian menempatkan pada posisi satu sisi kita sepakat karena aturan memang perlu kuliah untuk syarat kerja ijazahnya itu. Tetapi ketika masuk di pekerjaan, mereka juga memikirkan bahwa di perkuliahan itu bukan hanya syarat kerja saja, tetapi ada syarat pengetahuan. Syarat pengetahuan itu yang nanti akan menjadi tanggung jawab mereka untuk setidaknya ya memberikan wawasan kepada keluarganya nanti ketika dia berkeluarga, lingkungan sosialnya nanti ketika dia harus terjun di dalam lingkungan sosial, karena sarjana kan di beberapa daerah memang masih dianggap sebagai orang yang terdidik, yang dibutuhkan. Lalu tentunya di lingkungan nanti dia bekerja. Jadi ada dua hal yang ada di dalam orientasi mahasiswa, memang untuk pekerjaan karena syarat ijazah tadi, tetapi yang saya temui mahasiswa juga yang sekarang ini, apalagi kalangan milenial pada kreatif-kreatif, mereka juga memandang bahwa kuliah itu perlu sebab ada ilmu-ilmu yang diperoleh. Hanya di tempat perkuliahan itulah ilmu yang diperoleh itu bisa dengan cara yang tertib, tersusun dan sistematis. Itu. Oke. Teman saya nih, Mas Amal. Gimana? Sarjana filsafat. Yes. Tapi dia menjadi operator di salah satu TV swasta. Oh. Apakah itu sebuah kesalahan menurut Mas Amal? Waduh. Karena ranahnya yang tadinya nggak duniawi, ketika kerja benar-benar duniawi gitu, Mas. Menurut Mas Amal gimana? Kalau itu persoalan ini ya,
Kalau kita bahasakan itu kan takdir. Nah, jadi udah gak ada perdebatan kalau takdir ya. itu hanya persoalan ini aja. Kalau kata filsuf Slavoj Žižek, karena dia seorang Hegelian itu kalau kita ingat teorinya yang paling terkenal itu kan materialisme, dialektis dan historis. Bahwa katanya semua manusia itu bagaimanapun dia merencanakan dengan baik segala macam hal yang akan dia lalui ke depan. Bagaimana dia menyusun apa yang menurut dia baik ke depan. Lagi-lagi persoalan masa depan adalah persoalan yang tidak bisa mereka rencanakan, kata Zizek. Sebab rencana kita akan bertemu dengan rencana-rencana lain, rencana-rencana orang lain, rencana istri, rencana pemerintah, rencana dunia secara umum, secara internasional. Lah, rencana-rencana itulah yang tidak bisa kita rencanakan. Nah, ketika rencana pribadi itu ada, kemudian ternyata di keluarga itu ada perencanaan keluarga. Nah, dia harus mengikuti kan gitu. Ternyata kita nggak bisa kalau berkeluarga itu hanya bermodalkan filsafat. Sebab orang nanti lapar juga kan. Urusan perut tetap ya, Mas. Itu jadi kalau menurut saya sih, satu takdir, yang kedua kalau kita rasionalkan memang rencana kita itu terpengaruh juga oleh rencana-rencana yang lain yang memang tidak bisa direncanakan sebenarnya. Tapi Zizek nggak ngomongin rencana Tuhan ya? Karena dia memang MDH ya. MDH. Dan dia ciri khas seorang ilmuwan, ciri khas seorang ilmuwan itu dalam setiap perdebatan yang sifatnya saintifik, baik itu ilmu sosial ataupun ilmu alam, persoalan mengenai tadi yang transenden itu adalah persoalan yang dia taruh di belakang. Nomor 18 lah ya. Nomor 18. Karena salah satu syarat ilmu pengetahuan itu dia harus bisa terus-menerus diperbaharui. Nah, sedangkan ayat suci itu kan doktrin. Sedangkan ayat suci itu sebuah dogma lah. Yang memang tidak bisa diubah. Makanya ketika debat di Mahkamah Konstitusi, kalau kita ingat ada namanya Rocky Gerung. Persoalan mengenai kitab suci adalah persoalan wanita itu. Kemudian hakim MK-nya bawa tafsir Al-Quran. Wah, kata dia udah bubar aja itu. Karena sudah tidak bisa diperdebatkan persoalannya itu. Sedangkan saya datang ke sini untuk persoalan sosial dan persoalan ilmu pengetahuan. Gitu. Baik. Ya, karena ini kenapa Rian tanya kayak gini, sahabat kreatif? Karena beliau adalah pendidik gitu ya, Mas Amal. Jadi ya harus tanya-tanya soal pendidikan. Ada buku yang menarik nih, buku lama nih, Mas Amal. Saya kalau nggak salah ingat adalah buku sekolah adalah Candu Rum Topati Masang ya. Oh, Pak Rum. Iya. Itu tuh bilang kalau sekolah itu tadinya adalah untuk mengisi waktu luang gitu. Bukan asik banget ya. Iya, tapi kok sekarang berubah menjadi sesuatu yang memang yang urgent banget gitu. Dan dia juga di itu mengobrak-abrik sistem pendidikan secara umum dan mungkin di Indonesia gitu ya, yang terlalu kaku untuk membentuk sebuah individu menjadi lebih bebas berkreasi, beride gitu. Apakah Mas Amal setuju dengan Pak Rum ini soal agak carut-marut juga nih pendidikan di negeri kita soal pendidikan dan sekolah ini, Mas Amal? Yes, kalau secara ideal kita kan ada namanya dasen dan dasolen. Kalau bahasa itu kan biasa loh. Dasen dan dasolen itu persoalan mengenai bagaimana yang ideal dan bagaimana yang nyata. Kalau persoalan idealnya ya memang tujuan dari pendidikan itu salah satunya harus mampu membuat manusia itu mengeluarkan seluruh potensinya. Kayak pembangunan aja, pembangunan itu dulu mereka fokus pada pendapatan. Kemudian bergeser di 80-an itu kata Amartya Sen mulai kepada persoalan manusia dan lingkungan. Tetapi yang terbaru ini pembangunan itu harus bisa mengarahkan orang untuk mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, dan cara untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya itu sebenarnya dengan pendidikan. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rum. Nah, tapi di sisi lain memang yang ideal itu tetap ada, cuma yang sifatnya tadi keterampilan, yang sifatnya kebutuhan untuk mengisi sistem. Nah, kayak di RRI ini kan sistem. Di anggota DPR itu DPR sistem. Di persoalan manajemen perkuliahan sistem. Klasifikasi untuk persyaratan dan bagaimana orang itu bisa menempatkan pada tempatnya yang pas memang perlu.
Nah kalau nggak kayak gitu, kita bisa melihat kan banyak orang yang kemudian karena merasa punya potensi jadi ustadz, merasa punya potensi jadi kiai, ya kan, kemudian tanpa melalui fase pendidikan yang memang mengarahkan orang untuk bisa mengeluarkan dalil, mengeluarkan tafsir, karena merasa punya potensi aja, akhirnya dia menjadi orang yang penampilannya saja ustadz, cuma kadangkala secara keilmuannya kurang, yang kemudian membuat kita bingung lah sebagai orang yang awam agama. Itu contoh dalam agama, dan di bidang-bidang lain juga seperti itu banyak, tidak hanya persoalan dia. Oke, baik. Karena mungkin sahabat kreatif yang lagi dengar, lagi lihat kita juga mungkin ada keinginan untuk jadi dosen nih, Mas. Ya, jadi pengajar lah gitu. Nah, boleh dong share pengalamannya Mas Amal ini ketika pertama ngajar. Apakah yang terjadi di kelas tersebut dan secara psikologisnya Mas Amal? Nervous kah? Atau blank semua kah? Atau justru lebih semangat lagi? Share pengalamannya Mas sebagai pengajar pertama kali ngajarin mahasiswa. Itu umum ya. Mungkin dalam semua pekerjaan akan mengalami persoalan yang sama. Meskipun datang dari passionnya, pasti pada awalnya nervous. Karena yang pertama, kita itu sebagai manusia kadangkala sebelum datang momen kita sudah punya bayang-bayang. Nah, ketika kita sudah punya bayang-bayang, muncullah ketakutan. Karena bayang-bayang yang ada di kita itu misalkan nanti di kelas ini begini, nanti di kelas itu begitu. Nah, kemudian kita terjun ke kenyataan, ternyata semua yang ada di dalam bayang-bayang kita itu kok nggak sama. Itu yang kadang-kadang bikin, ini gimana cara kita harus mengatasi persoalan ini, sedangkan kita nggak pernah memikirkan mungkin akan ada persoalan itu. Lalu kita juga nggak pernah memikirkan, ternyata mahasiswa akan bertanya pada pertanyaan yang kadang-kala di luar dugaan, yang kita nggak pernah menduga bahwa itu akan ditanyakan. Wah, itu nervous. Tetapi memang kalau namanya passion, karena sudah niat, akhirnya mau belajar lah di persoalan. Awal-awal benar, kita itu, saya itu bingung karena punya gambaran ideal, kemudian gambaran ideal itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah yang bikin nervous, bikin kita bingung bagaimana ngatasinnya, karena nggak pernah kita pikir. Nah, solusinya, kemudian saya akhirnya nemu solusinya. Kita jangan pernah membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Karena membayangkan sesuatu yang belum terjadi itulah yang kadang-kala membuat kita kecewa, khawatir, lalu takut melakukan apa-apa. Makanya sekarang karena udah ada pengalaman itu, akhirnya saya memutuskan untuk yaudah, yang nanti kita hadapi aja yang sekarang, yang lagi mau terjadi ini. Biar nggak ribet hidupnya. Biar nggak ribet. Hadapin aja deh yang sekarang deh. Baik. Dan kalau misalkan ada mahasiswa yang ternyata pertanyaannya nggak terduga, agak ngetrik dikit, nggak apa-apa ya dosen. Pada akhirnya kan ketemu. Barangkali ada temennya yang bisa jawab. Dilempar ya. Kayak penyanyi kalau udah nggak kuat, nadanya lempar ke penonton gitu ya. Kalau nggak, pertanyaan Anda sebenarnya adalah pertanyaan yang harusnya di pertemuan ke-7. Jadi nggak akan saya jawab sekarang. Itu satu triknya ya. Oke, baik. Mas Amal, nanti kita ngobrolin lagi udah soal pendidikan udah ya. Nanti kita ngomongin soal yang nulis-menulis dan literasi. Nah, Oke. Soal kreatif, pastiin terus bareng Rian dan juga Mas Amal di Numpang Nampang untuk edisi hari Rabu ini sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat. Stay tune di 97,5 FM Pro 2 dari Cirebon, Suara Kreativitas. Oke, Sobat Kreatif, masih bareng Rian dan juga Mas Amal, Mas Bahrul Amal di Numpang Nampang untuk edisi hari Rabu ini, hari ketiga di bulan Maret 2021. Kita ngomongin tadi udah banyak soal pendidikan, karena Mas Amal ini adalah pendidik juga ya, dosen yang dosen muda yang tentu saja tadi udah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan sih buat Sobat Kreatif yang pengen jadi dosen nanti bisa ngambil hal-hal yang baiknya dari obrolan yang tadi ya. Oke, nah karena diperkenalkannya sebagai dosen muda dan penulis, apa yang sudah ditulis Mas Amal sejauh ini? Wah, apa ya? Jadi kalau untuk kolom-kolom artikel memang sudah banyak. Ada ya nggak tahu ya jumlahnya sekarang udah berapa. Kalau untuk buku, karena buku itu kan terbatas, ada sekitar 5. Jadi yang pertama itu tulisan bareng-bareng waktu di Undip.
lalu novel judulnya Selamat Pagi, dan tulisan yang buku yang sekarang ini ada 3 buku yang series, jadi buku tentang hukum. Jadi dari hukum tanah nasional, hukum dan masyarakat. Nah, yang terbaru ini di bulan Maret insya Allah terbit buku Wawasan Hukum di Indonesia. Karena tanggung jawab akademik sebenarnya. Jadi setelah saya baca-baca referensi yang lain, wah kayaknya perlu nih. Karena gini ya Mas, saya berangkat itu dari penulis yang bukan diawali seorang penulis akademik, tapi justru saya mengawali proses tulis menulis saya. Kalau teman-teman di Cirebon itu mungkin tahu, di Radar Cirebon itu dulu ada namanya Pojok Sastra dari teman-teman kawan-kawan komunitas Rumah Kertas setiap hari Sabtu. Nah, saya itu salah satu pengisi. Ada beberapa tulisan yang kemarin juga sudah dibukukan sama teman-teman. Nah, tulisan-tulisan yang ada di situ justru tulisan-tulisan yang sifatnya sastra, yang bebas, yang tidak terbatas pada kalimat-kalimat baku di dalam akademik, tidak terbatas pada istilah-istilah akademik, malah bebas. Nah, sehingga ketika saya harus menulis buku yang bukunya sifatnya akademik, banyak yang komentar sampai hari ini, cara kamu menulis beda sama cara menulis buku yang biasa dilakukan oleh orang-orang akademisi, yang kaku, nggak bisa mengambil kalimat-kalimat yang sifatnya gampang dipahami. Nah, justru buku-bukunya saya ini buku yang sebenarnya isinya tentang akademik luas, cuma saya kemas dengan cara tadi sastra. Jadi kadangkala saya ngambil contoh tentang hukum dari film. Kayak misalkan ada hybrid law system di mana hukum itu dicampur. Saya mengambil dari film Innocent Witness yang di Korea. Nah, hal-hal kayak gitu. Lalu dari novel-novel punyanya George Orwell seperti Animal Farm atau 1984. Hal-hal yang kayak gitu yang nggak ditemui di buku-buku yang biasa mahasiswa atau teman-teman saya yang di bidang akademik juga baca tuh. Ini beda. Nah, sebenarnya yang membedakan buku-buku saya meskipun tulisannya akademik, di dalamnya tuh selalu ini ada nuansa yang berbeda sastranya. Jadi kalau untuk buku sendiri memang sudah ada 5 lah yang tercatat dari buku tadi, Komunitas Payung yang di Undip, novel, lalu 3 buku yang sekarang Maret ini ada yang terbit, Wawasan Hukum Indonesia. Dan tadi saya lupa, malah ada buku satu lagi tuh, buku yang bareng-bareng teman-teman komunitas Ruang Kertas. Judulnya apa? Pojok Sastra kalau nggak salah. Nah, jadi 6 kalau total. Oke. Kalau buku akademiknya nggak terlalu kaku, jangan-jangan buku sastranya nggak terlalu nyastra. Wah, atau nggak? Buku sastranya malah jadi akademik. Ada nggak yang komentar kayak gitu, Mas? Malah kebalik gitu maksudnya. Enggak ya sejauh ini ya? Enggak sejauh ini. Enggak. Nulis buku akademik malah sastra. Bahasanya nyastra, yang sastra malah akademik banget. Enggak ya sejauh ini ya? Iya, ini sih enggak. Okay. Alhamdulillah. Karena basicnya misalkan lebih literasi apa yang sering buku-buku apa yang sering dibaca sama Mas Amal? Jangan-jangan misalkan 80 atau 70%-nya hukum, mau nggak mau kan ada kebawa lah, ada hal-hal yang terpengaruh gitu. Walaupun lagi nulis sastra nih, karena basicnya hukum, saya pengen ngomongin hukum tapi nyastra deh gitu. Gitu nggak sih Mas? Kadang-kadang begitu. Yeah. Itu yang kadang-kala kemudian ketika ketemu sama teman-teman, karena kebetulan saya di Dewan Kesenian Cirebon Kota ini juga jadi tim legalnya. Dia masuk di SK-nya jadi tim legal. Karena saya orang hukum yang kebetulan sering nulis sastra. Nah, yang kadang-kala mereka temui ketika ngobrol dengan saya itu, biasanya kan imajinasi bebas. Wah, ya. akhirnya karena basic hukumnya saya batasi keliarannya itu. Disitulah sebenarnya yang jadi ciri-ciri pembedanya. Ketika sesuatu yang
tulis kalau saya rasa wah ini kayaknya kalau di dunia nyatanya nggak mungkin bisa dijalankan seperti ini. Nah saya kadang-kala begitu ngambilnya, sesuatu yang memang sastra kemudian saya combine dengan hukum yang tertib, ada batasan aturannya. Nah kayak gitu sih yang membedakan. Kalau orang pengen ngomongin sastra, apalagi sampai menghakimi, harus punya skill nggak sih Mas? Misalkan saya cuma doyan novel dan sastra, ya sastra juga mungkin baru sastra modern yang nggak lama lah gitu. Boleh nggak saya menghakimi karya sastra seseorang tanpa skill saya sendiri ya, yang berkaitan dengan sastra juga? Kalau di dunia sastra ada namanya Maecenas dulu di Italia itu, memang orang yang disuruh untuk mengkritisi karya. Tapi kalau secara prinsip, dalam prinsip seni itu dia berbeda dengan eksak, Mas. Jadi kalau eksak itu menuntun kita untuk matematis, 1 tambah 1 2. Ketika menjawab 1 tambah 1 3, 4 atau 5, salah. Ketika ada rumus, jawabannya yang benar itu yang sama. Sedangkan kalau persoalan sastra, karena dia masuk seni, ketika sesuatunya itu sama justru salah. Coba suruh menggambar, gambarnya sama malah salah. Iya nggak? Coba suruh nulisnya sama malah plagiat. Nah dari situlah sebenarnya kalau kata Albert Camus, sastra itu tidak bisa dibatasi, karena tidak boleh ada tirani di dalam dunia sastra. Itu hak dan imajinasi orang. Justru yang bisa membatasi itu baik dan buruk itu ketika dia sama. Selama dia tidak sama, itu adalah kreativitas kalau Albert Camus. Yang bisa dinilai mungkin dari bagaimana keindahannya. Nah cuma untuk bisa menilai itu kan, kalau tadi yang disebut bahwa harus punya legal standing lah. Berarti kan dia harus memang melalui proses dulu. Dia punya hak ini, sudah pernah apa, sudah memperoleh apa. Kalau dalam bahasa tadi yang pendidikan itu kan setidaknya memang di fase dia ikut pendidikan ini, pendidikan itu, karyanya ini yang dan sudah memenangi di berapa itu, mungkin di situ baru bisa. Karena dialah yang bisa kita nilai orang yang punya standar. Dan standarnya dia yang dipakai ukuran. Walaupun itu juga sebenarnya kalau saya sih gak sepakat tadi persoalan perbedaan antara ilmu eksak dan kreativitas. Itu bebas saja, selama itu menyenangkan dan membahagiakan. Iya kan? Baik. Kalau gitu saya gak bakalan ngomongin buku akademik apa yang Mas Amal baca ya, karena itu tidak menarik. Kalau kita ke sastra nih Mas Amal, siapa sastrawan atau penulis dunia atau mungkin penulis lokal di Indonesia yang disenangi sama Mas Amal? Sastrawan. Ya, sastrawan. Kalau sastrawan saya suka Pramudia Anantatur. Bagaimana cara dia menulis dengan gaya realisnya itu saya senang. Mokhtar Lubis saya senang. Kalau di luar mungkin kayak Nietzsche dengan cara tulisannya, atau juga George Orwell, Animal Farm itu keren juga, bagus. Atau nyindir pemerintah banget itu. Nyindir pemerintah tapi dengan cara binatang. Pemimpinnya babi lagi. Kalau untuk tokoh yang memang tulisannya bagus dan dia di dalamnya ada nuansa sastranya, saya sampai hari ini belum nemu orangnya yang bisa menggantikan sosok Bung Karno dan Gus Dur. Nah itu dua sastrawan di bidang akademik dan di bidang politik yang menurut saya jadi idola lah sejauh ini, mempengaruhi. Ada penulis yang gak baru-baru banget sih, cuman lumayan hits, ada Eka Kurniawan nih Mas, dengan novelnya yang unsensor lah, walaupun penerbitnya harus utama ya. Sampai kita bisa menyebut di situ tersebut kotoran dengan lugas, alat kelamin dengan lugas, bahkan salah satu novelnya berangkat dari alat kelamin yang tidak berfungsi misalkan. Pergeseran seperti ini apakah mengandung nilai edukasi atau ya justru kata Mas Amal tadi bebas aja gitu, karena sastra tidak seperti Albert Camus bilang gitu ya, tidak terbatas oleh apapun. Kalau misalkan gaya penulisan
Eka Kurniawan dengan Manusia Harimaunya ataupun seperti seperti Rindu Dendam Galaksi itu, apakah kalau misalkan diikuti oleh generasi penulis di Indonesia itu apakah hal yang menurut Mas Amal positif atau perlu ada kritik terhadap tulisan tersebut? Nah, kalau saya tadi harus konsisten ketika memang itu adalah bentuk kreativitas, maka lagi-lagi ya bagaimana pandangan dan penilaian orang itu subjektif sifatnya. Mungkin bagi saya yang senang dengan gaya menulisnya Mas Eka fine-fine aja. Tapi bagi orang yang menanggapi bahwa itu terlalu vulgar, terlalu jorok, bisa jadi dianggap jelek. Nah, inilah sebenarnya realitas kehidupan kita di dunia. Selalu ada pro dan kontra. Tetapi kalau bagi saya sendiri, persoalan bagaimana edukasi, persoalan bagaimana orang akan menerima itu sebagai sebuah pendidikan, adanya di orang tersebut. Balik lagi ke pembaca ya. Balik lagi ke pembaca. Nah, kalau semuanya harus ada tata aturan seperti itu, mungkin kita peras semua novel cuma ada 10 kali yang memenuhi kriteria ini adalah novel yang pantas diterbitkan. Kalau bisa jadi cuma segitu, karena standarnya orang kan masing-masing berbeda-beda. Selama itu nggak menjurus untuk menghasut orang melakukan sesuatu yang bersifat pidana, kalau bagi saya, dan menjurus orang untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi bertentangan dengan norma-norma yang ada di kebudayaan kita di Indonesia, itu fine-fine aja. Batasannya sih itu. Oke. Karena Mas Amal orang hukum ya. Kecuali nulis ini kita wajib membunuh pemerintah. Wah, itu baru nggak boleh. Ya. Jangan. Terbit juga nggak bakal itu buku kayak gitu ya. Oke, berbagi pengalaman saat menulis nih Mas, baik buku akademik ataupun buku di luar buku akademik ya, sastra. Benarkah bahwa memulai menulis adalah sesuatu yang paling susah? Karena ada anggapan seperti itu. Susah kalau nggak riset. Karena kadangkala orang itu selalu memulai nulis dulu baru riset. Padahal idealnya riset dulu baru nulis. Contoh sederhananya begini, saya mau nanya sama Mas Rian. Ketika mau ada acara numpang-nampang, apa dulu yang harus dilakukan sampai pada akhirnya saya duduk di sini? Coba bisa dijelasin nggak? Ya, saya harus tahu profilnya narasumber dulu dengan segala, ya maksudnya saya garis besarnya aja sih. Siapakah narasumber saya yang akan saya ajak ngobrol hari ini? Paling itu Mas. Pas mau bikin programnya tuh, program begini. Nah, saya tuh sering mencontohkan kalau saya lagi ngisi di kafe atau saya lagi ngisi di tempat makan, saya selalu memberikan contoh kepada mereka, teman-teman yang undang saya untuk menulis itu, dan dengan argumentasi riset dulu baru nulis supaya nggak ada writer block dan lain-lain. Saya panggil juru masak, misalkan, Mas, coba jelasin bagaimana sayur asam ini bisa ada di meja saya. Ya, pertama siapkan bumbu, siapkan air dan lain-lain, dimasak, kemudian ditaruh di mangkok yang memang sudah jadi mangkok pilihan, lalu disajikan, diantarkan ke situ. Nah, dia kan nggak ketemu namanya writer block, sebab riset dulu sebelum menulis. Sama untuk penulisan model apapun, riset dulu. Karena begini, Dewi Lestari ketika harus menulis novel yang itu berkaitan dengan persoalan anak muda, dia bahkan ikut ngekos 4 bulan hanya untuk mengetahui apa sih yang lagi jadi tren di anak muda, bagaimana cara mereka mendiskusikan persoalan itu, lalu pandangan setiap anak muda terhadap persoalan itu rata-rata dipengaruhi oleh apa, dan bagaimana dia kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Andre Hirata ketika menulis tentang Laskar Pelangi, dia riset dulu dari segala macam peristiwa yang dia alami, dari segala macam persoalan yang dia alami, kemudian jadilah buku. Dan dia bilang Laskar Pelangi itu hanya selesai dalam waktu 3 minggu. Gak lama. Sebab semua yang mau saya tulis ada di kepala saya, tinggal saya tulis aja. Nah, kelemahannya kadangkala kesulitan orang menulis itu sama. Saya juga mengalami dulu kesalahan saya.
menulis dulu baru riset. Jadi pas ada di titik di mana ini apa lanjutannya gitu ya. Pusing. Semuanya memang harus riset dulu baru nulis. Itu akan memudahkan. Di luar soal riset, Mas Amal, apa yang bikin stuck ketika lagi nulis? Yang bikin stuck ketika lagi nulis, kalau ngantuk tidur, stuck. Dan masalah pribadi. Masalah pribadi. Klasik banget. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin menulis, sekaligus mungkin closing statement ya, Mas Amal, karena sudah hampir jam 17 ya. Untuk teman-teman yang ingin menulis baik buku akademik atau nggak, maksudnya sastra lah. Iya, sastra lah. Banyak atau menulis lah ya. Menulislah secara apa ya resep yang bisa diberikan Mas Amal selain harus riset dulu? Silakan Mas Amal. Passion. Benar nggak sih kamu mau jadi penulis? Itu dulu. Setelah benar kamu mau jadi penulis, tadi kamu harus memahami 4 kriteria yang dituliskan George Orwell ketika orang mau menulis. Apakah kamu mau menulis untuk egois karena berharap nanti suatu saat akan dikenang, atau karena estetis kamu menemukan sesuatu yang indah sehingga kamu mau membaginya sama orang, atau karena historis ada sejarah-sejarah penting yang perlu kamu ceritakan supaya orang lain tahu, atau karena politis kamu ingin menyebarkan pandanganmu kepada orang lain. Setelah niat dan kamu bisa tahu apa yang jadi bidang di dalam kepenulisanmu, barulah di situ mulai sedikit demi sedikit memperbanyak referensi baca. Karena kata Stephen King itu, seorang yang mau jadi penulis cuma 2 hal sebenarnya resepnya. Dia harus menulis lebih banyak dari orang lain yang biasa dan membaca lebih banyak dari orang lain yang biasa. Stephen King itu setiap hari 6 halaman. Mau bagus mau enggak saya paksa, kata Stephen King. Dengan cara saya memaksa tulisan sehari 6 itu, akhirnya saya terbiasa untuk menyusun kalimat yang baik. Pasti semuanya jelek dulu, semuanya nggak ada yang bagus. Lalu setiap 1 bulan saya paksa 20 buku harus saya selesaikan. Kalau Andrea Hirata seminggu 3. Itu kan karena passion, mereka mau melakukan itu. Nah semuanya lagi-lagi di passion kuncinya. Bener nggak mau jadi penulis? Karena sebenarnya nggak usah jadi penulis, nanti juga akan ketemu peristiwa menulis teman-teman ketika skripsi, ya kan, ketika seru makalah. Mau nggak mau suka nggak suka ya. Tapi kalau untuk jadi penulis yang profesi, tadi passion. Oke, baik. Terima kasih Mas Bahrul Amal ya, yang sore hari ini mau ngobrol-ngobrol, dan buat sahabat kreatif yang udah dengerin Rian dan juga Mas Amal ini dari jam 16. Mudah-mudahan saja terinspirasi, baik mau jadi dosen atau menjadi penulis atau kedua-duanya ya Mas. Kedua-duanya. Oke, karena nggak bakalan dianggap saingan sama Mas Amal ya. Malah kalau lebih bagus saya senang. Oke. Baik, sahabat kreatif, numpang-numpangnya harus Rian akhir karena sekarang udah jam 16:58 ya. Jam 17-nya kita mau mau lanjut lagi di Pro 2 Isu. Oke, terima kasih, dan besok sahabat kreatif bisa ketemu lagi bareng narasumber kita yang lainnya di Numpang Nampang setiap jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rian pamit di Numpang Nampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.